Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya. Aku di sini penasaran banget dengan Buya Hamka, Profesor Dr. Buya Hamka. Biografi ini perlu aku baca sih. Jadi ini aku baca dari tirto.id. Biografi singkat Buya Hamka, sejarah, latar pendidikan, dan pemikiran. Ya siapa sih yang nggak kenal sama Buya Hamka, apalagi di kalangan Indonesia. Buya Hamka atau bernama asli Abdul Malik Karim Amrullah adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Dikenal pula sebagai tokoh Masyumi atau ulama Muhammadiyah. Sepanjang hidupnya, Hamka dikenal sebagai sosok ulama besar yang gigih membela Islam dan sangat tegas dalam hal akidah tanpa kompromi. Kita sebagai ulama telah menjual diri kita kepada Allah, tidak bisa dijual lagi kepada pihak manapun. Itu kata Buya Hamka ketika setelah dilantik sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada 1975. Ini dikutip dari majalah Hidayatullah, penulisnya adalah Arta Wijaya pada tanggal 2 Juli 2013. Salah satu contoh ketegasan itu adalah saat dirinya menjadi sebagai Ketua MUI, di mana ia berani mengeluarkan fatwa yang sampai saat ini masih menjadi diskusi keagamaan, bahkan memantik perdebatan, yakni mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam terkait perayaan Natal bersama. Bahkan pada 19 Mei 1981, Buya Hamka mundur dari jabatannya sebagai Ketua MUI karena merasa ditekan oleh Menteri Agama pada waktu itu, Alamsyah Ratu Perwiranegara. Buya Hamka memilih mundur daripada harus menganulir fatwa tersebut. Di sisi lain, Hamka juga dikenal sebagai penulis. Salah satu novelnya yang paling aku suka adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Belakangan novel ini diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Pemeran dari film ini adalah Herjunot Ali, Pevita Pierce, dan Reza Haradian. Nah, latar belakang pemikirannya, Yusran Rushdi dalam buku Buya Hamka yang berjudul Pribadi dan Martabat menyatakan Buya Hamka adalah anak dari Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah, tokoh pelopor dari gerakan Islam kaum muda di Minangkabau, yang memulai gerakannya pada 1906 usai pulang dari Mekah. Syekh lebih dikenal dengan panggilan Haji Rasul yang mempelopori gerakan menentang ajaran Orbito. Robito itu sebuah gerakan yang menghadirkan guru dalam ingatan sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh penganut tarekat jika mulai mengerjakan suluk. Buya Hamka lahir di saat zaman hebat pertentangan kaum muda dan kaum tua, yaitu 1908 atau 1325 Hijriah. Nah, oleh karena itu, ia lahir di era pergerakan itu. Buya Hamka sudah terbiasa mendengar perdebatan sengit antara kaum muda dan kaum tua tentang paham agama. Saat Buya Hamka berusia 10 tahun, tepat pada 1918, ayahnya mendirikan pondok pesantren, namanya Sumatra Tawalib di Padang Panjang. Nah, dari sana, Hamka sering melihat bapaknya menyebarkan paham dan keyakinannya. Mungkin dari situ sudah tertarik beliau. Di akhir tahun 1924, tepat di usia ke-16 tahun, Hamka merantau ke Yogyakarta dan mulai belajar pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh seperti Hos Cokro Aminoto, Ki Bagus Hadikusumo, Raden Mas Suryo Pranoto, dan Haji Fakhrudin. Dari sana, dia mulai mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu Syarikat Islam Hindia Timur dan gerakan sosial Muhammadiyah. Kelak, Buya Hamka dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, tokoh Masyumi dan ulama Muhammadiyah. Kehidupan keluarga Hamka itu punya kakak pendeta. Nah, ini uniknya. Masih dalam buku Buya Hamka, Pribadi dan Martabat, Buya Hamka itu menikah dengan Siti Raham saat usianya masih muda, tepat 5 April 1929. Kala itu Hamka berusia 21 tahun, sedangkan istrinya masih 15 tahun. Dari hasil pernikahan itu, sebagaimana dicatat oleh Irfan Hamka dalam Ayah, kisah Buya Hamka, Hamka dan Siti Roham diberkahi oleh 10 orang anak. Pertama, Haji Zaki Hamka meninggal di usia 59 tahun, Haji Rushdi Hamka, Haji Fakhri Hamka meninggal di usia 70 tahun,
Haji Aziza Hamka, Haji Irfan Hamka, Profesor Dr. Hajah Ali Hamka, Hajah Fathia Hamka, Hilmi Hamka, Haji Afif, dan yang terakhir Syakib Hamka. Seperti dicatat Iswara Ena Raditya dalam kisah Buya Hamka dan Auka, kakak ulama adik pendeta, meskipun dibesarkan dari keluarga muslim yang sangat kuat, nyatanya Buya Hamka punya seorang kakak bernama Abdul Wadud Karim Amrullah atau Auka yang menjadi seorang pendeta. Mereka adalah saudara seayah tetapi beda ibu. Adiknya pun sudah sejak lama menggunakan nama Willy Amrul, tepatnya sejak di Amerika. Kisah itu bermula di tahun 1970. Auka menikah untuk kedua kalinya dengan seorang gadis blasteran Amerika Indonesia, namanya Vera Ellen George. Gadis itu awalnya bersedia masuk Islam demi menjalani bahtera rumah tangga dengan Auka. Mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Rehana Sutija dan Sultan Ibrahim yang lahir di Amerika, serta Siti Hindun yang lahir belakangan di Bali. Auka membawa pulang keluarganya ke Indonesia pada 1977. Namun ia tak pulang ke kampung halamannya di Maninjau, Sumatera Barat, melainkan ke Bali, tempat di mana Auka saat itu bekerja. Dari sinilah prahara itu dimulai. Vera ingin kembali memeluk agama asalnya, Kristen. Auka pun mulai diajak. Awalnya Auka tak mau karena latar belakang keislamannya yang sangat kuat. Namun akhirnya ia luluh demi keutuhan rumah tangga dan ketiga buah hati mereka. Tahun 1981, Auka sekeluarga pindah ke Jakarta dan 3 tahun berselang ia dibaptis oleh pendeta Gerard Pinkston di Kebayoran Baru. Di tahun yang sama, 1983, Auka kembali ke Amerika Serikat. Tak lama kemudian ia ditetapkan sebagai pendeta oleh Gereja Pekabaran Injil Indonesia di California. Sejak saat itu, Auka dikenal dengan nama Pendeta Willy Amrul. Nah, ini yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi memang ada keunikan tersendiri bahwa ulama sehebat Buya Hamka ternyata punya kakak yang ternyata seorang pendeta. Baiklah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi channel Wibisono TV ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.